Selamat sore, Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Bu Meldi Rendra. Ini kasus-kasus lingkungan ini menarik ya, karena eh, yang tahu urusan eh, pencurian-pencurian atau moral hazard di lingkungan ini PPATK ya. PPATK bisa melacak dana-dana ini untuk kejahatan lingkungan, Bung Firdaus ya. Nah, ini memang masih nggak muncul sebagai berita besar gitu ya, masih eh, ya kalau di koran itu halaman 2 lah, bukan halaman 1 gitu. Nah, gimana kita membahas Selamat. tentang kejahatan lingkungan yang dibaca oleh PPATK nih, Bung Firdaus? Iya, ya, Bu Meldi ya. Jadi kalau bicara semakin mendekati pemilu 2024, jadi isu-isu yang terkait dengan pemilu, kemudian pendanaan pemilu, kampanye, bahkan kalau dikaitkan dengan isu yang lain ya, misalnya kejahatan lingkungan itu semakin banyak. Dan ini juga yang dikemukakan oleh PPATK dalam pertemuan Gakum kemarin, gitu. Seminggu yang lalu kalau tidak salah, bahwa disinyalir ada sekitar 1 triliun dana kejahatan yang diduga dari kejahatan lingkungan dan itu mengalir kepada salah satu partai politik atau anggota partai politik. Dan dikatakan dana itu akan digunakan, diindikasikan akan digunakan untuk pemilu 2024 gitu. Nah, sebenarnya ini isu menarik ya. Jadi kalau kita lihat karena di awal tahun, sebenarnya awal tahun 2023 PPATK Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan juga menyampaikan ada sekian triliun gitu ya dana-dana dari kejahatan, dan itu disinyalir digunakan untuk kepentingan pemilu. Bahkan dikatakan pada waktu itu hampir 45 triliun, di mana itu mulai dari untuk pemilu 2019 dan sebagian juga sudah dipersiapkan untuk pemilu 2023. Nah, yang menarik untuk kita adalah pertama, kalau memang itu ada dan itu terjadi, tentu ini akan menjadi sangat mengancam dalam integritas pelaksanaan pemilu di kita. Artinya kalau aparat tidak bekerja, baik itu KPK, kemudian kepolisian, kejaksaan, gitu ya, dalam mengatasi ini. Karena sekali lagi KPU atau Bawaslu tidak punya kewenangan dalam menyelesaikan persoalan terutama dalam sisi pidananya, kecuali pidana pemilu ya, Bung Eli ya, gitu ya. Ya. Tapi untuk yang lainnya, pidana asalnya itu diserahkan kepada aparat penegak hukum, gitu. Jadi saya pikir ini semacam early warning, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat apakah dengan undang-undang yang sekarang, gitu ya, dengan pembentukan rekening khusus dana kampanye atau pengawasan dalam dana kampanye peserta pemilu, gitu ya, itu cukup memadai untuk mendeteksi atau mengeliminir kemungkinan terjadi sumbangan-sumbangan ilegal, sumbangan-sumbangan yang tidak diperbolehkan dalam undang-undang pemilihan umum, atau sumbangan-sumbangan yang berasal dari dugaan tindak pidana, baik itu pidana lingkungan, korupsi, pidana kehutanan, pidana migas, dan segala macam. Ya. Dan ini menurut saya ini yang menarik yang kita baca ya, menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut, sehingga nanti kita bisa mendapatkan pemilu yang benar-benar semakin baik integritasnya, Bung Ali. Ya, ini indikasi-indikasi dana lingkungan ini gimana, Bung Firdaus? Apakah ini dana dari dana reboisasi atau dana yang kalau dia tambang dia harus mereklamasi, itu gimana sih sebenarnya? Sebenarnya kalau kita lihat dari laporan di apa yang disampaikan oleh PPATK, baik itu ketuanya ataupun juga deputi atau juru bicara PPATK, itu tidak disebutkan secara spesifik ya. Yang dikatakan cuma predikat crime-nya adalah kejahatan lingkungan. Dan kejahatan lingkungan itu macam-macam, Bu Meli. Bisa karena misalnya pidana merusak lingkungan atau pidana terkait dengan pengelolaan lingkungan gitu ya. Dan itu menimbulkan ya misalnya dari lingkungan didapatkan keuangan atau penghasilan dan kemudian di laundry dalam skema pemilu. Jadi kita belum tahu bentuk detailnya kejahatan lingkungan itu seperti apa begitu. Tetapi kalau memang ada gitu ya, karena kan PPATK juga mensinyalir Bung Willy bahwa ternyata ada indikasi-indikasi ketika mendekati masa-masa pemilu gitu ya, bahwa ternyata dana-dana indikasi dari pelaporan yang diterima oleh PPATK dari penyedia jasa keuangan, dari perbankan atau transaksi yang lainnya yang wajib melaporkan kepada PPATK itu meningkat gitu. Contoh, ketika masa kampanye itu relatif tidak banyak penarikan uang tunai, tetapi ketika 2 hari atau 3 hari sebelum pemilihan gitu atau 2 hari itu terjadi peningkatan penarikan penukaran uang pecahan baik 50.000 atau 100.000 gitu. Ketika masa puncak-puncak kampanye gitu, arus transaksi di rekening dana kampanye itu tidak besar gitu. Tapi ketika di luar itu, nah ini anomali-anomali ini yang dilihat oleh PPATK. Nah, yang kita lihat adalah bagaimana PPATK bekerja sama dengan KPU dalam sebagai penyelenggara pemilu atau Bawaslu sebagai pengawas pemilu bisa mensiasati ini gitu. Yang kedua adalah
bagaimana nanti memastikan ketika para peserta pemilu, partai politik ataupun juga perorangan ketika maju dalam pilkada atau pemilihan-pemilihan yang lain, itu melaporkan penggunaan dana kampanye dan kemudian diawasi dan diaudit secara benar. Maka muncul juga salah satu usulan memasukkan PPATK sebagai instrumen yang melakukan pengawasan atau audit dana kampanye, Bung Adi. Tapi tidak hanya itu sih menurut saya yang jadi persoalan. Karena di undang-undang pemilu kita pengelolaan dana kampanyenya memang relatif masih belum masih terbatas kalau kita bicara. Karena yang dibatasi itu hanya jumlah sumbangan dari kelompok-kelompok tertentu, baik perorangan, partai politik gitu ya, atau pendukung partai politik atau badan usaha gitu. Itu aja yang dibatasi nilainya. Tapi kalau orang menyumbang dana kampanye kemudian tidak dilaporkan rekening khusus dana kampanye, itu boleh-boleh saja. Boleh ketika orang melaundry dana kampanyenya kepada beragam orang gitu ya, dan itu digunakan sebagai sumbangan pribadi, itu juga bisa. Jadi celahnya masih sangat banyak sekali, Bung Meldi. Dan ini yang membuat kalau kita katakan bahwa politik Indonesia masih kaya dengan politik transaksional, ya betul. Politik Indonesia masih juga banyak yang memberikan menitip sesuatu gitu ya, dengan harapan nanti ketika orang itu berkuasa dia mendapatkan imbal baliknya. Apakah kekuasaan, apakah perizinan, apakah kontrak-kontrak dalam PBJ, apakah dalam kewenangan tertentu, masih sangat terbuka, Bu Meldi, begitu. Ya, ya. Jadi kalau ini wewenangnya dari KPU yang bisa menaikkan pada tingkat penyelidikan, Bung Firdaus, ini kasus-kasus seperti ini. Ya, kalau kita bicara kewenangan, kan KPU hanya penyelenggara, Bung Meldi. Nanti ketika dianggap ada indikasi pidananya, gitu ya, itu dilaporkan kepada aparat penegak hukum, gitu. Nah, KPU hanya bisa menjalankan dari sisi administrasinya, begitu. Ya. Dibantu dengan Bawaslu, pengawas pemilu, begitu ya. Gitu. Dan ini yang menjadi saya tidak tuntas sampai sekarang ya. Saya masih ingat ketika 2014 kami melakukan penelitian terhadap penyumbang dana kampanye, begitu ya. Pertama catatannya begini. Dari realisasi yang kita hitung, ternyata yang dilaporkan itu jauh lebih kecil daripada aktual pengeluaran dana kampanye, baik itu pilpres atau pemilihan yang lain, begitu. Nah, yang kedua adalah banyak dari penyumbang dana kampanye itu tidak memiliki kemampuan untuk menyumbang secara finansial. Contoh, misalnya batasannya 5 miliar pada waktu itu. Ternyata kalau kita lihat, kita tracing rumahnya, ternyata dia misalnya pegawai supir angkot gitu ya, kemudian rumahnya masih kontrak, rumahnya di dalam gang, tapi dia mampu menyumbang dana kampanye 5 miliar. Tidak mungkin. Artinya apa? Dia digunakan sebagai nominee gitu ya, sebagai perantara saja. Ada yang mau laundry, lihat dia gitu. Atau ada perusahaan lain begitu ya, satu induk, kemudian anak perusahaannya dipecah-pecah begitu ya, kemudian masuk kepada rekening dana kampanye. Ini mekanisme penggelabuannya. Dan sekarang dari sisi pengawasannya tidak banyak berubah memang. Yang terjadi aja peningkatan jumlah nominal batas sumbangan. Tapi bagaimana meningkatkan kadar integritasnya itu yang masih terbatas. Jadi yang menarik dari laporan PPATK adalah PPATK memberikan sinyalemen bahwa ternyata politik kita, terutama untuk musim pemilu 2024 masih memiliki kerawanan, terutama dari yang berasal dari sumber-sumber dana ilegal atau dana-dana yang predikat crime-nya pidana, Bung Meldi, begitu. Iya, jadi kalau kita masuk lewat masyarakat sipil misalnya, Firdaus ya, dulu kita membuka salah satu partainya, Partai Daulat Rakyat, kita membukanya pakai UPC ya, Urban Poor Consortium, itu, dan sampai ke Kejaksaan Agung waktu itu ya. Ini juga bisa menjadi suatu cara kita membuka dana-dana partai seperti ini ya. Nah, sekarang problem kita adalah civil society kita lagi bobok-bobok cantik itu, lagi tidak punya semangat tinggi untuk melakukan investigasi ini ya. Dan kemarin juga ada investigasi dari civil society malah diperkarakan di pengadilan ya. Dan saya kira ini saatnya bola demokrasi kita ini diambil alih lagi oleh civil society, Bung Firdaus. Betul. Jadi yang kedua memang dampaknya bagaimana ya kritik kita ya untuk masyarakat sipil ya. Masyarakat sipil kita relatif semakin lembam, semakin tercerai-berai. Bahkan kalau saya ingat 2009-2014 ketika 2 tahun akan pemilu, itu masyarakat sipilnya sudah melakukan konsolidasi gitu. Sudah ada ide-ide mekanisme monitoring baik itu dalam konteks misalnya kampanyenya, pengelolaan dananya, membangun kesadaran politiknya gitu ya. Tetapi sekarang hanya beberapa bulan menuju Januari 2024, masyarakat sipil kita masih relatif tertidur, Bung Meldi. Salah satunya mungkin karena tadi ya, satu, misalnya masyarakat sipil sekarang semakin tidak terkonsolidasi, tapi juga hantaman payback kepada masyarakat sipil itu juga semakin kuat.
gitu ya. Kemudian kalau dilihat dari ini juga bagian dari mungkin keletihan, Bung Meldi. Banyak dari tokoh-tokoh masyarakat sipil atau penggiatnya pada akhirnya bergabung pada kekuatan tertentu gitu ya, dan itu menimbulkan semacam membuat apa ya, organisasi masyarakat sipil itu mengalami pelemahan tanda kutip begitu. Dan ini menurut saya juga menjadi satu tantangan gitu ya. Bagaimana mendorong kembali masyarakat sipil menjadi instrumen penting di dalam pengawasan atau penguatan pemilu yang semakin baik, semakin berintegritas untuk 2024. Yang kedua juga bagaimana mengatasi gitu ya, melihat persoalan-persoalan money politik atau money laundering gitu ya, penggunaan dana ilegal dalam skema-skema pemilu. Karena sekali lagi kalau itu terjadi, ya artinya nanti yang di trade off kan, yang dibarterkan adalah kekuasaan, pengadaan barang dan jasa, kewenangan, perizinan dan segala macam. Dan sekali lagi yaitu tadi gitu, kekhawatiran kita gitu, kita tidak bergerak semakin bersih, semakin berintegritas gitu. Karena apa? Pulindan antara kepentingan gitu ya dengan kekuasaan itu masih sangat kental, masih menjadi warna yang dominan, Bung Ali. Ya, masyarakat sipil saat ini memang kekurangan dana ya. Donor-donor dari luar udah mulai berkurang karena menganggap Indonesia udah demokratis ya. Kemudian juga partai politik tidak siap gitu ya. Partai politik juga punya kelemahan ya, masalah tata kelola segala macam ya. Jadi sebuah organisasi partai politik itu bukan sebuah organisasi kader yang terbuka ya. Jadi sebuah organisasi yang masih diselubungi oleh adanya paternalistik di situ, adanya kroni di situ ya, yang sulit kita anggap ini sebuah proses pengkaderan anak-anak partai untuk tumbuh kembang gitu ya, Bung Firdaus ya. Nah ini problem-problem di Indonesia ya, problem yang disebut dengan problem organisasi ya, yang tidak selesai gitu ya, partainya tidak baik, sedangkan masyarakat sipilnya udah mulai lumpuh. Nah ini mengancam demokrasi kita, juga mengancam persoalan yang banyak gitu ya, termasuk dalam persoalan yang tadi ya, lingkungan, yang ternyata terkait dalam urusan partai politik ya, urusan pemilu, Bung Firdaus. Iya betul ya, jadi sekali lagi kalau kita coba dorong ya tentu ada beberapa yang bisa kita dorong. Pertama, kita mendorong PPATK juga membuka lebih lanjut. Kalau memang ada indikasi pidananya, sampaikan kepada APH. Tentu jauh lebih baik kalau dibuka sebelum pemilu dibandingkan ketika nanti sudah selesai pemilu begitu. Jadi kalau ada indikasi money laundering atau dana ilegal dalam kepentingan pemilu dibuka saja, kalau memang ada unsur pidananya ditindaklanjuti. Nah yang kedua memang dalam konteks partai politik ya, kita ingin juga partai politik semakin modern, semakin membangun nilai, ide, inovasi gitu ya, bukan lagi dalam konteks paternalistik atau KKN gitu ya, partai keluarga dan seterusnya. Dan saya pikir yang kita bisa dorong adalah satu, membangun sistem tata kelola pengelolaan keuangan partai politik yang semakin baik ya. Jadi artinya mekanisme audit pertanggungjawabannya gitu ya. Kalau tidak salah dalam skema rencana strategis untuk pencegahan korupsi, yang didorong adalah bagaimana tata kelola keuangan partai politik gitu. Nah, kira-kira kedepannya seperti apa yang lebih akuntabel, lebih transparan, sehingga kepercayaan publik semakin tumbuh. Nah, yang kedua memang melihat kira-kira dalam skema pendanaan partai politik, Bung Meldi. Jadi kalau dikatakan orang kan banyak mengatakan, oh ya selama ini kan kami tidak cukup, satu suara hanya dihargai sekian rupiah, padahal untuk dana kampanye itu butuh besar. Nah, kira-kira yang cukup memadai intervensi negara untuk satu suara itu dihargai berapa? Jadi negara juga memberikan kontribusi agar kemandirian partai politik itu semakin kuat, sehingga dia tidak perlu lagi mendapatkan dana dari dana yang sifat-sifatnya ilegal, dana yang sifatnya kriminal atau pidana begitu. Karena menurut saya jauh lebih fair kalau negara memang menyediakan semacam platform dasar untuk kepentingan partai politik dalam bentuk dana politik ya, uang berdasarkan basis suara begitu ya, dibandingkan partai politik mencarinya sendiri. Nah kalau itu sudah terjadi, kita akan jauh lebih mudah meminta pertanggungjawabannya. Kita akan jauh lebih mudah mendorong akuntabilitasnya, termasuk penegakan hukumannya, Bung Merdi. Iya, ketika NGO atau civil society lemah, ketika partai politik juga secara institusional juga lemah, peran negara ini harus kuat. Kita banyak berharap dari Pak Mahfud MD untuk kembali mengaung-ngaung ya di struktur negara agar urusan ini menjadi sebuah spotlight baru dalam demokrasi kita gitu ya. Jadi demokrasi Indonesia itu berubah karena peran negara. Ini yang kita tunggu-tunggu, Bung Firdaus. Iya betul. Dan salah satu ide besar, evaluasi besar yang kita lakukan dalam pemilu 2024 adalah penegakan hukum
atau arah reformasi penegakan hukum terkait dalam tata kelola dan anti korupsi. Apakah dalam 5 tahun atau 10 tahun ini kita mengalami kemunduran atau kemajuan? Kalau ada kemunduran, kira-kira persoalannya di mana? Gitu. Dan saya pikir, ya mungkin kita juga di scan mengatakan bahwa kita menuntut itu. Kira-kira para kandidat ini nanti, 3 pasang kandidat atau 2 pasang atau 4 pasang, kira-kira akan membangun tata kelola yang semakin kuat, semakin sustain, semakin mengedepankan kepentingan publik itu seperti apa? Bagaimana membangun iklim anti korupsi yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya sekedar narasi atau wacana di dalam masa kampanye, Bung Aldi. Di samping tentu isu-isu atau tema-tema yang lain yang juga sangat strategis dan penting ya. Tapi dalam konteks tata kelola menjamin administrasi publik yang baik, ya tata kelola pemerintahan, isu anti korupsi, penegakan hukum itu menjadi isu yang harus dielaborasi lebih dalam lagi untuk pemilu 2024 nanti, Bung Aldi. Ya, untuk kepentingan demokrasi, negara kita yang maju, untuk kepentingan republik. Sahabat sekian, jangan lupa subscribe ya untuk channel ini. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi, tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.